Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang tak terhingga. Pada malam ini kita masih diberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai acara, marilah kita membuka acara dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pengumuman. Yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran besok malam adalah Muhammad Aska Haumam dan yang bertugas sebagai MC Wildan. Yang akan membawakan buka puasa besok hari adalah Haja Jumaitri, Mama Eka, Mama Adri, Apotik Hanne. Waktu imsak pukul 04.45 dan waktu berbuka pukul 18.09. Isi kotak amal kemarin malam dari jamaah laki-laki 630.000, dari jamaah perempuan 245.000, jumlah 875.000. Jumlah isi kotak amal dari malam pertama sampai kemarin malam 16.056.000. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti. Yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran adalah Rafiq Nur Al-Syarafi. Dan yang akan menyampaikan ceramah tarawih adalah Ustadz Abdurrahman SPD. Kepada pengisi acara kami persilahkan secara berurutan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa dia dekat kasih warna kesongkok lampuan karena jangan ke barat. Oke, sedekah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Ustaz. Oke, naik di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada bang suaranya ini, ibu di belakang mungkin sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la hawla wa la quwata illa billah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa basyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fima indahum. Wa qala aidan as-salawatul khams al-jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza tanaba al-kaba'ir. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa wa rasulillahil karim wa nahnu ala dhalika minasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isah menjelang tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan kata yang layak yang keluar dari lisan yang senantiasa berbaur dengan dosa dan maksiat ini, kecuali di malam yang ke-20 ini adalah kembali memuja dan memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya, rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat kesempatan dan iman yang masih melekat dalam diri kita semua, sehingga alhamdulillah di malam ini kita berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, dan di balik berkumpulnya kita ini, di balik bertemunya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini akan membawa beberapa keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal muqaddimah tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita sekalian, diawali dengan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum, satu kelompok, satu jamaah dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan adalah yatluna kitabullah. Tadi sudah dibacakan oleh anak-anak kita ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa
ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah watadarasulahu. Setelah kita baca ayat-ayatnya Allah, memperdengarkan ayat-ayatnya Allah, kemudian kita dapat mentadabburinya, kemudian kita dapat mempelajarinya. Dan di balik dua kegiatan ini, ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan ada 4 keistimewaan yang kita rasakan. Pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anzalas sakinah. Jamaah yang hadir di masjid ini mendapatkan ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan jiwa, kedamaian hati, ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, wa ghasyyathumur rahmah. Duduknya kita dalam majlisnya Allah menunggu waktu Isya ini akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Mungkin seumur-umur hidup kita, ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah, belum pernah kita menghadirkan malaikat sebanyak 70.000 malaikatnya Allah. Mungkin orang tertinggi pangkatnya yang ada di Kabupaten Tanah Toraja mengundang seluruh warga yang ada di Tanah Toraja untuk hadir menerima BLT. Belum tentu yang hadir 70.000 orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan 70.000 malaikatnya Allah bersemayam di atas kepala-kepala kita semua, di atas masjid ini. Apa yang dia lakukan setelah ini, ikhwatillah? Dia akan melapor naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik laporannya itu, kata Allah Subhanahu wa taala di penghujung akhir hadis ini, wa dzakarallahu fima indahu. Kemudian seluruh jemaah yang hadir di masjid ini akan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan para pejabat, tapi makhluk penghuni langit, ikhwatillah, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat fulan, lihat fulana telah berkumpul mengesahkan kemahabesaranku. Subhanallah. Ikhwatillah sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan taslim semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatillah sidang jamaah Isya menjelang tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kami sampaikan sedikit amanah dari pengurus masjid dan amanah dari jamaah, berkhusus amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang saya ingin sampaikan kepada ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah, unzuru man qala wa la tanzur man qala. Yang perlu kalian lihat adalah apa yang akan kami sampaikan. Jangan melihat siapa yang akan menyampaikannya. Karena kami sadar diri dan kami tahu bahwa jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala malam ini membuka aib-aib kami, tak satu pun di antara kita jemaah yang akan tinggal mendengarkan ini. Karena berkat kasih sayangnya Allah kepada kami, masih menghijab aib-aib kami. Kemudian kami berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, menyampaikan agamanya Allah yang hanya secuil yang kami ketahui. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ballighu anni wa nu'aya." Ikhwatillah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga memohon maaf bila mana penyampaian ini sudah terulang kesekian kalinya, karena ini sudah malam yang ke-20. Berarti sekian malam telah banyak mubalik dan mubaligat yang memiliki kapasitas yang tinggi. Apalagi kalau orang tua saya di sini di jamaah atau kalau ini, subhanallah. Saya sadar betul, saya yakin betul, di sini banyak ayahanda saya, banyak kakanda saya, banyak guru saya. Iya? Jadi saya rasanya belum pantas untuk mau menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala di hadapan guru-guru saya sendiri. Tetapi apa boleh buat, apa daya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Agama ini adalah agama nasihat. Agama ini adalah ad-dinun nasihat. Maka mau tak mau kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, oh iya, baru saya mau bertanya berapa durasi waktu yang dikasih, sudah ada di depan saya. Sudah berapa menit lewat Ustaz? 10 menit. Kalau 10 berarti sisa 5 menit, baru mukaddimah habis, sudah sisa 5 menit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadanu ila ramadan, mukaffiratu ma bainahunna idza tanaba al-kaba'ir.
Indahnya Islam ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah. Luar biasanya Allah mengatur perputaran waktu ini. Bahkan meletak waktu salat di antara 5 waktu itu bukanlah diatur secara cuma-cuma. Tetapi di balik antara jarak antara waktu ke waktu ikhwafillah ada kemuliaan yang Allah siapkan di dalamnya. Apa keistimewaannya dan apa kemuliaannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, dari waktu zuhur menuju waktu asar, tidak satu pun antara makhluk yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bermerek manusia, yang merasa dirinya suci dari noda, yang merasa dirinya bersih dari kesalahan. Tetapi Allah selalu menghadirkan keistimewaan kepada kita sekalian. Kesalahan kita tadi di waktu maghrib, Bapak Ibu sekalian, didelete di waktu isya ini. Kesalahan kita setelah isya ini, insya Allah didelete di waktu subuh nantinya. Mukaffiratu ma bainahunna, pendelet antara waktu ke waktu. Subhanallah, istimewanya agama kita ini. Ya, maka saya sangat percaya dan yakin orang tua saya yang ada di tempat ini tidak akan sama dengan orang yang ada di sebelah. Ya, ada kampung. Banyak orang tua berprinsip, seandainya salat 5 waktu cuma dikerja 1 kali saja sehari, saya juga akan lakukan. Langsung 17 rakaat. Mungkin dikerja di waktu maghrib, selesai 17 rakaat. Ya, kenapa? Ribet katanya kalau 5 waktu ini sering-sering kita mau cuci kaki dan lain-lain sebagainya. Apatah lagi di waktu subuh. Kenapa? Karena kita belum tahu keistimewaan antara jarak ini, Fadillah. Tapi Allah begitu sayangnya kepada umatnya, begitu cintanya kepada umatnya, sampai dosa jam, dosa harian disiapkan tempat mendeletnya buat kita sekalian. Pertanyaannya adalah, maukah kita mengambil kesempatan yang Allah kasih kepada kita ini? Mukaffiratu ma bainahunna, menghapus dosa-dosa kita antara jarak antara sholat itu. Yang kedua, ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena waktu yang bersih kita. Wal jum'atu ilal jum'at. Allah hadirkan 1 hari dalam 1 pekan untuk apa? Tempatnya kita mendelet, menghapus kesalahan-kesalahan kita selama sepekan itu. Luar biasa agama kita. Dosa mingguan Bapak Ibu sekalian, disiapkan Allah 1 momen untuk kita menghapus kesalahan-kesalahan itu. Yang ketiga, wa ramadanu ila ramadan, bahkan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, mukaffiratu ma bainahunna, tempatnya menghapus kesalahan-kesalahan kita ikhwatillah. 11 bulan telah berlalu, tidak satu pun di antara kita, bil khusus saya pribadi, yang terhindar dari noda maksiat dan kehilapan yang kita sengaja ataupun tidak. Begitu banyaknya dosa kita, begitu berkaratnya hati kita ini, tapi Allah begitu sayangnya, begitu cintanya kepada kita sekalian, hadirkan 1 bulan istimewa yang dikenal dengan Ramadan, bulan tarbiyah buat kita sekalian. Kemudian man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan akan diampuni dosa-dosanya selama setahun yang lalu. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di siang hari karena mengharapkan ridhonya Allah, diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Agama mana ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah, yang begitu cintanya kepada kita sekalian. Setiap hari kita bermaksiat kepada Allah, setiap hari kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak pernah bosan mengulur-ulur buat kita sekalian. Silakan, silakan dan silakan. Masih ada pintu taubat untuk kita sekalian. Dari ketiga ini ikhwatillah, sebagai penutup adalah, jikalau ingin ketiganya ini berlaku, 1, di akhir hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tanaba al-kaba'ir. Ketika ini ketiga poin ini ingin berlaku, 1 kuncinya, jangan kita melakukan dosa-dosa besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatillah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak terasa sudah berada di hari yang 20. Berarti 10 hari lagi akan kita lalui berjuang. Titipan terakhir kami ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mundur di akhir perjuangan kita.
Jangan kita kalah di akhir perjuangan kita. Bil khusus buat orang tua saya, ibunda saya yang ada di belakang. Jangan gugur hanya karena kacang sembunyi, kacang telanjang dan lain sebagainya. Jangan gugur hanya karena kue kering dan lain sebagainya. Itu hanya seremonial di hari raya Idul Fitri. Ada momen yang mesti kita harus raih bersama. Rasulullah SAW di 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya, mengikat sarungnya, dalam artian ibadah semakin dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun ini kata orang lain 10 adalah hari pembebasan, tetapi belum tentu kita bebas ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan tinggal berhitung hari. Pertanyaannya ikhwafillah, di malam ini, di malam yang ke-20 ini sudah berlalu 20 hari atau 19 hari. Pertanyaan besar buat kita sekalian, berapa juznya Al-Quran yang telah kita lewatkan selama Ramadan ini? Bukankah Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita baca ayat-ayatnya Allah sebagai momentum untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini? Seumur-umur hidup kita ikhwafillah, mungkin ada di antara kita yang selama kita hidup di permukaan bumi ini, usia kita sudah mungkin 50, bahkan sudah lewat daripada itu, tapi satu kali pun ikhwafillah belum pernah kita menghatamkan Al-Quran yang jumlahnya 30 juz ini. Maka di bulan Ramadan ini momentum terbaik buat diri kita sekalian, memperbanyak membaca ayat-ayatnya Allah. Pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan satu huruf 10 kebaikan. Di dalam bulan suci Ramadan hingga 700 kali lipat kebaikan ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, ya, karena waktu sudah mungkin sudah lewat. Ya, saya mohon maaf jika banyak lewatnya. Ya, karena biasanya kalau kita dari kampung lama cara mata beda kalau di kota. Jadi saya mohon maaf. Di kampung kita tergantung kita sampai kita teler. Tapi kalau di kota, alhamdulillah singkat, padat, dan mungkin kurang jelas. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat, albirru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.